syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, kita hormati para guru kita yang berhadir di masjid kita ini, yang senantiasa mendampingi para santri dalam proses belajar dan mengajar di komplek kita ini. Para santri yang sangat kami sayangi, para hadirin yang dimuliakan, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala anugerah, segala karunia. Ini sedikit ini agak nyeret ya. Dulu ketika kami masih aktif kuliah ngambil S2 di Aceh, ya, termasuk tadi salah seorang pengurus kita sampai bina kita yang memberikan kata nasihat habis sholat zuhur tadi. Ada bus Medan Aceh namanya Kurnia, yang satu lagi Anugerah. Dua nama tapi satu perusahaan. Ketika kami menunggu untuk diberangkatkan, di ruang tunggu itu tertulis besar, apa itu? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Nah, ini kami benar-benar ya tersentuh membaca kutipan ayat tersebut. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semua fasilitas ini adalah anugerah Tuhan untuk menguji. Ia beri aku untuk menguji apakah aku akan bersyukur atau sebaliknya menjadi kufur. Jadi mari kita semua mensyukuri semua nikmat, anugerah atau karunia ilahi yang telah, sedang dan mungkin juga akan kita rasakan. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nikmatnya sekarang. Terus terang Buya curhat, suasana saat ini di masjid kita ini begitu nikmat ya, terjalin keakraban, terjalin hubungan emosional antara pihak pimpinan dengan khususnya para santri. Itu tadi yang disampaikan oleh salah seorang pembina yayasan kita, apa itu disebutkan di sini, salah satu di antara syarat atau unsur pokok untuk dapatnya ilmu itu adalah sohbatul ustad. Sohbatul ustad artinya ya akrab, dekat dengan
ustaz atau dengan guru. Tidak ada konflik, tidak ada rasa benci, apalagi curiga terhadap keikhlasan, kejujuran, ketulusan yang mengajar kita. Itu unsur penting untuk bisa terjadinya proses transfer ilmu dari guru kepada murid. Jadi sekali lagi ya boleh biar ungkapkan begitu nikmatnya suasana saat ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Buya mohon maaf, beribu kali maaf. Sudah 1 semester baru kali ini bisa hadir bersama kita pada malam hari di masjid kita ini, dan itu pun dengan segala keterbatasan. Jadi sudah direncanakan sebelumnya, cuma soal teknis Buya tidak siap untuk memaparkannya melalui Infokus. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya ya, kita siapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam ini Buya awali kajian kita untuk menjawab sebuah pertanyaan sebentar ini menjelang sholat isya dikumandangkan dilaksanakan. Ada salah seorang bertanya sama Buya, tidak usah saya sebut orangnya, tapi benar-benar telah terjadi. Saya tadi telah menjamak, telah menunaikan sholat isya jamak takdim dengan maghrib. Bagaimana kalau saya ikut pula sekarang berjamaah? Nah, itu biasa sampaikan bahwa kalau tidak ada kesibukan, kita berada di lokasi dilaksanakannya sholat jamaah yang bersangkutan, kita sangat dituntut untuk ikut berjamaah. Itu apa niatnya? Nah, disinilah kajian fikih. Kajian fikih, kalau kita buka kitab-kitab fikih yang standar, sholat isya, apa kita namanya itu? Adakah buat sholat isya dalam satu waktu? Di dalam kajian kitab fikih, sholat yang 5 waktu itu ada 3 macam bentuk pelaksanaannya. Dilihat dari aspek waktu, ya, dilihat dari aspek waktu kapan dilaksanakan. Ada 3 macam pelaksanaan sholat yang 5 waktu itu. Apakah isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib? Yang biasa sesuai dengan tuntutan ayat surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat dalam kurung yang 5 waktu itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan batas waktunya atas orang-orang mukmin. Hadis menjelaskan, di antaranya dengan Muslim, batas-batas waktu itu dengan tegas bahwa subuh dimulai sejak terbitnya fajar sidik, berakhir dengan terbitnya matahari. Zuhur dimulai sejak zawal
condong matahari. Ini bahasa pondoknya sampai sekarang susah dilupa. Tergelincir. Sebenarnya tidak masuk akal itu, matahari tergelincir. Tergelincir itu kalau bahasa bilang tasyadi ya tasyadi di jalan licin tergelincir. Masa matahari tergelincir? Itulah masa dulu terjemahan dari Zawal. Condong ke ufuk barat, mulai condong masuk waktu zuhur. Berakhir kapan berakhir waktu zuhur? Ketika bayang-bayang telah sama panjangnya dengan badan. Habis zuhur masuklah asar. Dimulai dengan bayang-bayang sepanjang badan, berakhir dengan terbenam matahari. Terbenam matahari masuk maghrib, berakhir dengan hilangnya warna merah di ufuk barat. Masuklah waktu isya. Waktu isya ini yang dua informasinya dalam hadis. Ada hadis menyebut akhir waktu isya itu nisful laili. Berarti yang tengah malam separuh malam. Sahih hadisnya nisful lail. Akhir waktu isya nisful lail. Tapi ada pula hadis lain menyebut selagi masih belum masuk subuh masih ada waktu isya. Untuk mengkompromikan dua informasi ini, ada ulama yang memilah-milah waktu pilihan itu sampai tengah malam. Waktu yang dimaafkan menjelang masuknya waktu subuh. Pelaksanaan sholat pada batas-batas waktu tersebut, subuh sejak terbit fajar sampai terbit matahari, itu namanya adaan. Ini bagi yang diajari oleh gurunya, disuruh di TPA, MDA, niatnya itu dilafazkan. Dalam kutub niat disebutkan itu adaan. Siapa ingat? Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu bagi yang mengucapkan. Ya, masalah kita apa itu adaan? Ya, adaan itu kalau dalam istilah ekonomi tunai, cash. Tunai atau cash, diserahkan, diberikan pada waktunya. Sedikit ya kita bicara soal usolli ini ya. Ini ada yang menarik di kampus dari Buya tumbuhnya ini, tapi hari ini belum terjawab. Apa kelemahan usolli? Apa kelemahan usolli bagi yang berusolli? Apa itu? Kalau sholat berjemaah disebutkan imaman lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala, sendiri lupa konseptornya. Tukang konsep usolli itu lupa apa ya. Jadi ketika jadi imam, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Ketika jadi makmum, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Sekarang sendiri lupa. Ya kalau bahasa Arabnya itu munfaridan lillahi ta'ala. Tapi tidak ada begitu. Jadi kita kembali ke pokok persoalan, dilaksanakan pada batas waktu yang ditentukan ada. Tapi dalam praktik, praktik atau praktik? Yang
dengan praktik. Ya, praktik ke praktik ya kamu. Dalam praktiknya tidak selalu umat Islam itu melaksanakan sholat fardu pada batas waktu. Ada yang dipaksa oleh kondisi, situasi dan kondisi. Nah, misalnya musafir, ada solusinya. Bagi musafir, surat An-Nisa ayat 101 menyebutkan itu di qasar. Tapi tidak terkait dengan waktu. Yang terkait dengan waktu ada hadis yang menyebutkan istilah jam'us sholat atau sholatul jam'i, menjamak dua sholat pada satu waktu. Kalau jamaah takhir, zuhur dan asar, zuhur dikerjakan di waktu asar. Mana dulu? Kalau jamaah maghrib tidak ada masalah. Ya. Kalau jamaah takhir tidak ada masalah. Ya, zuhur, asar. Tapi ketika jamaah takhir, zuhur atau asar? Ini paham orang awam yang banyak berkembang. Apa alasan orang awam? Yang bonceng di belakang, yang terbayang bonceng sepeda, terbayang bonceng kereta. Tidak ada istilah bonceng-bonceng. Tetap yang awal juga diawalkan, tetap zuhur. Dan itu ada dalilnya, ada hadis sahih. Ketika Nabi jamak takhir maghrib dan isya dilaksanakan di waktu isya, kapan itu dalam hadis? Di Musdalifah, dalam rangkaian ibadah haji. Nabi sholat maghrib duluan bersama para sahabat, dilaksanakan di Musdalifah. Ya, ada kasus sekali terjadi di kampus UIN. Istri rektor meninggal dunia. Ketika itu jadi rektor Profesor Dr. Makmur Syarif. Ini masalah fikih banyak muncul ini. Apa yang terjadi? Jenazah dibawa ke masjid kampus di Lubuk Lintah. Ya, setelah sholat zuhur, sholat jenazah. Ya, setelah sholat zuhur, sholat jenazah. Dapat informasi bahwa jenazah tidak dikuburkan di mana, tapi dibawa ke kampung halaman. Di mana itu? Di Sungai Puar. Ada Singapura ada? Ada Singapura, ada Sungai Puar. Bagi pedagang dulu mirip-mirip itu. Ada setrika buatan Sungai Puar, katanya Singapura. Jadi padang si Sungai Puar cukup jauh. Nah, bagaimana nanti sholat asar? Ini masalahnya. Ya, sholat zuhur setelah diseling dengan sholat asar, dengan sholat jenazah. Bolehkah jamak takhir setelah diantarai dengan sholat lain? Fihi qaulani. Terbelahlah dosen-dosen para hadirin kepada dua kelompok. Ada yang ikut pendapat yang boleh, ada pula yang ragu-ragu. Dia sampaikan, saya bisa menjawabkan. Yang namanya sholat jamaah itu tidak mesti beriringan. Kalau santri ya, ini bisa terjadi nanti kita alami ya. Ini kalau kita alami nanti tidak usah bingung. Ini sholat jamaah atau jamak dua sholat itu tidak mesti beriringan. Artinya tidak batal jamak kalau ada sesuatu yang mengantarainya. Nah, pada dasarnya ketika Nabi melaksanakan jamaah takhir di Musdalifah, sehabis sholat maghrib berjemaah,
ternyata kendaraan jemaah haji yang jumlahnya lebih 100.000 di jemaah haji pertama. Jemaah haji pertama bersama Nabi itu jumlahnya lebih 100.000 orang. Menurut penulis kitab Hayatul Muhammad Husain Haikal sekitar 114.000. Apa yang aneh? Apa yang unik? Ketika hijrah ke Madinah dari Makkah belum ribuan. Ya, jumlah umat Islam di zaman setelah dekat 13 tahun Nabi berdakwah hijrah ke Madinah belum sampai ribuan. Oleh seratusan, tapi tidak sampai 10 tahun jemaah haji saja bersama Nabi, menyertai Nabi lebih 100.000. Alangkah pesatnya perkembangan dakwah di zaman Nabi. Jadi setelah sholat maghrib Nabi melihat ada masalah kendaraan apa kena unta. Nabi perintahkan agar semua jemaah haji mengamankan kendaraannya, tamatkan dulu, yakin bahwa tidak akan lari. Itu tak sedikit waktu terpakai itu 100.000 lebih, ya, mengamankan kendaraan. Setelah sholat maghrib selesai baru sambung. Jadi satu azan, dua iqamah. Ya, di adzanil wahid wa iqamatain. Allahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas sholati hayya 'alal falah qad qamatis sholatu qad qamatis sholah Allahu akbar la ilaha illallah. Mohon maaf Anda semua, Buya sedikit membangga, tapi membangga bukan sombong ya, sekedar motivasi saja. Dulu awal tahun 70-an sampai tahun menjelang tahun 80-an, kalau soal azan di Padang Panjang ini ya boleh dikatakan azan Buya sangat diminati ketika itu. Suara panjang bagus dulu ya, sekarang sudah digerogoti usia, panjang dan bagus dulu ya. Anehnya ya, sejak azan Makkah Madinah bisa diakses, azan irama lama itu ditinggalkan. Dulu azan Syekh Mahmud Khalil Hussein selalu itu, tapi sekarang sudah hampir semua kita dengar mengikuti model Makkah Madinah. Tapi anehnya yang salah diikuti juga. Biar kritik ya, termasuk barangkali walaupun orang Makkah, walaupun Madinah, kalau salah jangan diikuti. Apa contoh yang salah? Hayya 'alal falah. Salah itu. Masa ya bagai tolong? Coba dengar. Hayya 'alal falah. Lebih parah lagi, tasbih. As-salatu khairun minan naum. Coba, siapa? Dulu naum itu panjang, mantai. Ya, mantai jadi itu. Sama dengan wa amanahu min khauf. Tapi tak kenapa muazzin Makkah Madinah tidak memakan. Kalau as-salatu khairum minan naum, rahmatnya enggak. As-salatu khairum minan naum.
tidak batal. Nah, sebahagian ikut Buya, tapi yang ragu-ragu tidak mau. Kesulitan, sholat asarnya bermasalah. Baik, jadi ketika di jamak ada dalil hadis tapi tidak ada dalam Quran. Salat tidak pada waktunya. Zuhur bisa di waktu asar, asar bisa di waktu zuhur, maghrib bisa di waktu isya, isya bisa di waktu maghrib. Yang jadi masalah ketika bukan musafir dan bukan pula ada uzur syar'i, sengaja. Kalau tidak sengaja ada dalil. Apa itu? Zuhur dikerjakan di waktu asar, maghrib dikerjakan di isya, atau isya sudah lewat waktu. Kalau sudah habis waktu, ini apakah tidak boleh lagi salat yang bersangkutan dikerjakan? Fihi qaulan. Itulah fikih. Dalam hal ini ada dua pendapat. Di ketika sudah habis waktu zuhur, kita bukan musafir, tidak pula sakit, tidak pula tertidur, tapi sengaja santai habis subuh misalnya, ya begadang semalaman, nonton ini nonton itu, ngobrol itu, akhirnya subuh. Ketika azan terdengar, sebentar tidur, terbangun nanti jam 7. Ini masalahnya. Kenapa? Sudah ada nanti kesempatan. Apakah tidak boleh lagi dikerjakan atau cukup dengan minta ampun atau tobat saja? Kata Ibnu Taimiyah di dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiyah, salat fardu itu, salat yang 5 waktu itu, sebagaimana tidak laku ditunaikan sebelum waktunya, begitu juga setelah lewat waktu. Artinya, gue bilangnya, salat yang 5 waktu itu sebagaimana tidak sah, tidak ijzah dikerjakan sebelum waktunya, begitu juga kalau sudah lewat waktu, tidak laku lagi. Lebih banyak ya tobat, benar-benar tobat dan perbanyak amal soleh. Nah, itu pandangan Ibnu Taimiyah. Tapi jumhur ulama yang dikomandani oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, lain pula logikanya, logika fikih beliau. Salat yang 5 waktu itu mirip dengan hutang. Ada apa dengan hutang? Kalau Buya berhutang sama Ustaz Ridi, berjanji bayar paling lama 2 bulan, ya, janji paling lama 2 bulan. Kapan? Bulan apa itu? Misalnya kan bulan April, awal April paling lambat Buya sudah bayar, ya. Jadi ternyata sudah 2 April belum Buya bayar. Nah, apa yang harus Buya lakukan? Minta maaf, jelas. Sekarang Buya sudah bersalah, ya. Buya janji dulu paling lambat 1 April Buya bayar. Di sekarang sudah 2 atau 3 April, Buya salah bersalah, maafkan Buya. Apa sih maaf itu? Apakah maaf untuk tidak dibayar? Salat asar setelah malam hari karena terpaksa situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tapi sengaja peluang ada tapi tunda, apalagi sudah lama, nah itu susah mencari nas yang bicara hal itu. Nah ini, jadi di dalam fikih Syafi'i, kalau salat itu sudah di luar waktu, tidak pada waktunya, nah, berbunyilah dia adaan berubah jadi qadaan.
Ya, sholat subuh mestinya sebelum terbit matahari dilaksanakan. Ternyata dikerjakan jam 8, bukan tertidur. Ya, tapi karena kelalaian. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Apa yang qada? Ya, bayar hutang. Sudah lewat waktu. Yang ketiga di pertanyaan tadi. Apa itu? Seseorang yang sudah menunaikan sholat, katakanlah sholat isya tadi berjamaah, ini ada kasus di Solo. Ada mubalik dari Padang, ceramah di masjid kalau itu yang menara tinggi itu siapa? Siraya ya. Jadi karena musafir, ustaz kita ini sholat maghrib berjamaah langsung sholat isya, jamak takdim, lalu ceramah. Selesai ceramah orang azan, iqamah, ustaz kita masuk kamar dulu. Orang sholat berjamaah beliau tidur. Ini bagaimana ini? Ya, jemaah tanya sama dia. Kalau ustaz itu kondisinya masih segar bugar, tidak ada masalah, salah kalau tidak ikut berjamaah. Itu apa namanya? Sudah disebut i'adah. Usolli fardhu isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah ma'muman i'adatan lillahi ta'ala. Apa dia i'adah? I'adah artinya mengulangi. Ada. Dia mengulangi itu bukan sekedar mencari-cari, menambah. Enggak, Nabi menyuruh. Salah satu dalilnya adalah hadis Mihjan. Ada salah seorang mencari Nabi, namanya Mihjan, ingin dialog dengan Nabi, Nabi layani di masjid. Ketika dialog tengah berlangsung, terdengar iqamah kumandangkan. Nabi tinggalkan yang bersangkutan, Nabi tampil jadi imam sholat. Selesai sholat, Nabi lihat dia masih duduk tempatnya. Kena tidur. Nabi tegur, alasta bi rajulin muslim. Alasta bi rajulin muslim. Ini dalam bahasa Arab. Nanti lebih jauh tanya kepada Ustaz kita. Pertanyaan ada tidak ada itu ada yang A saja, ada yang hal. Kalau A hamzah istifham, hal iya jawabnya na'am. Hal anta jamil? Na'am. Hal anta mudarrisun? La. Tapi kalau alasta ini alasta ya tilmidan atau alasta tilmidin, apa jawabnya? Bala. Kalau mengiyakan bala. Jadi ketika Simyah jadi tanya Nabi, alasta alaihissallahu kan Al-Quran alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, apa jawabnya? Bala. Di ada hadis riwayat Tirmidzi menganjurkan kepada kita yang mendengar atau membaca masih ada. Ya, ini untuk semua, untuk kenang-kenangan ini ya. Mana tahu nanti kita sholat di masjid tertentu, imam membaca surat Ad-Din yang berakhir dengan pertanyaan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dianjurkan itu membaca bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Coba tandanya gimana? Bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Benar?
Ya, bukankah Allah itu hakim yang paling baik, hakim yang paling adil? Ya, kita akui benar. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Aku jadi saksi dalam hal ini. Jadi ketika kita sudah sholat tadi, lalu hadir di sebuah lokasi orang berjamaah, kita dianjurkan hadir. Hukumnya, sholatnya bukan sholat wajib, tapi tergolong nafilah. Ya, jadi ada sholat isya yang nafilah. Benar kan? Tidak pernah. Ada sholat subuh nafilah. Ada sholat isya nafilah itu sunat. Masa sholat isya sunat? Iya. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, hampir tiap malam 2 kali sholat isya. Pertama yang wajib jadi makmum bersama Nabi. Yang kedua jadi imam di masjid kaumnya, karena memang beliau sangat dibutuhkan untuk jadi imam ketika itu. Beliau jadi imam pada saat sholat tadi bersama Nabi, i'adatan, ulangan, dan itu dianjurkan untuk menambah pahala. Inilah materi kita pada malam ini tentang 3 macam model pelaksanaan salat fardu. Ketiga macam model ini memang terdapat dalam fikih. Ya, ada yang beda pendapat, terutama tentang mengqadha salat. Apakah memang disuruh atau cukup dengan taubat saja? Ini masalahnya yang memang terbuka, kedua butuh berbeda. Di dalam kajian usul fikih, terutama kaidah fikih, ada kaidah yang berbunyi al-qadha bi amrin jadid. Al-qadha bi amrin jadid. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat al-qadha bi amrin awal. Mengqadha perintah itu terdapat tuntutannya dalam perintah awal. Jadi mengqadha salat itu walaupun tidak ada dalil tersendiri, kata Syafi'iyah sudah terkandung dalam wa aqimus salat. Tunaikan salat pada waktunya, kalau tidak laksanakan juga. Tapi kalau untuk puasa jelas tidak bisa di bulan Ramadan ada waktu kerjakan pada waktu lain, ada dalilnya. Ayat malah menjelaskan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Puasa Ramadan itu, puasa wajib itu adalah pada beberapa hari yang sudah ditentukan jumlahnya. Tapi siapa saya yang sakit di antara kamu pada bulan Ramadan, atau dia jadi musafir di bulan Ramadan, lalu dia berbuka tidak berpuasa pada hari itu, maka diqadha pada hari yang lain di bulan Ramadan. Ada dalil usul. Itu salat tidak ada. Ya, untuk salat tidak disebutkan. Di sini terjadi beda pendapat. Apakah al-qadha bi amrin jadid atau al-qadha bi amrin awwal? Ya, di sini terdapat berbeda pendapat dan memang terbuka kedua untuk berbeda. Baik, supaya lebih menarik kita buka peluang untuk tanya. Silakan diatur. Terima kasih kepada Buya yang telah memberikan materinya kepada kita semua tentang permasalahan sholat. Jadi kepada para santri yang ingin bertanya, boleh bertanya, silakan angkat tangan. Ya, kepada Fikrian boleh bertanya, boleh berdiri di sana saja, cuman dijelaskan saja soalnya. Jadi menurut qadha salat ya. Jadi ada 2 pendapat dari Ibnu Taimiyah.
dan selfie. Iya. Jadi yang menurut saya kan sholat itu kalau ditinggalkan jadi utang Bu ya. Jadi kan kita itu wajib sholat itu ketika balik. Jadi apakah kita sejak balik itu sampai sekarang kan mungkin ada ketinggalan sholat, apakah kita wajib berkodaan gitu? Sekian Bu. Baiklah, terima kasih kepada Cikria. Mungkin langsung dijawab terlalu baik. Boleh langsung dijawab oleh Buya kepada Buya di Gaza. Jadi ketika terdapat pendapat yang berbeda, tentu Buya berhak pula memilih mana yang dipandang lebih kuat. Ya, Buya melihat yang ada dalilnya, yang ada kasusnya di zaman Nabi. Kalau tinggal salat itu masih baru-baru, hari itu juga, ya kita dikatakan kalau musafir bisa menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Bagaimana dengan asar dengan maghrib? Bisakah asar digabung dengan maghrib? Bisa, bisa ya. Cuma di dalam fikih namanya ini jamak suri. Pernah dengar istilah jamak suri? Bentuknya bentuk jamak, tapi sebenarnya jamak. Surah bentuk jamak suriyun, jamak suri. Apa itu jamak suri? Asar dikerjakan di akhir waktu asar, subuh dilaksanakan di awal waktu subuh. Kalau tidak untuk dibiasakan boleh, dalam situasi tertentu boleh. Kalau misalnya perhitung tidak sholat tetap pada waktunya, kita tidak musafir, tidak pula peran di jamak, tidak ada alasan yang tegas, nah, itu cara jamak suri. Misalnya sidang umum, sidang MPR itu luar biasa besar biayanya. Kalau 2 hari biaya sekian, sehari sekian. Seandainya sholat tetap masing-masing pada waktunya, zuhur asar 2 kali, 2 waktu, zuhur di waktu zuhur, apalagi di waktu asar di waktu asar, ada perhitungan pasti 2 hari, tidak bisa dipadatkan 1 hari, sekian dia 2 kali lipat. Tapi kalau zuhur dan asar dikerjakan berdekatan, jamak suri, terhemat biaya separuh. Boleh, boleh, asalkan tidak dibiasakan. Ada dalil Nabi melaksanakan sholat jamak suri di Madinah. Ketika itu Abbas ditanya apa alasannya? Nah, supaya tidak sempit agama ini terasa oleh umat beliau. Tapi bagaimana yang sudah lalu-lalu, long ego, kata Ken, katanya long ego. Masa lalu itu kan ada namanya one day, ya. Tapi ada yang terlalu long ego. Para saudara, sekarang ada orang tobat usianya sudah 70 tahun. Wah, sholat ketika usia 20 tahun dulu banyak juga. Apakah dibayar juga? Ada kesulitan, ada yang tidak masuk akal. Apa itu? Ada orang Islam baru tobat usia 60 tahun, bukan masuk Islam ya, baru tobat. Keluarganya Muslim, ayah Muslim, ibu Muslim, lahirnya tanda petik diazankan atau dikamatkan, dia dikhitan, menikahnya disyahadatkan, tapi baru dia benar-benar sholat setelah usia 60 tahun. Berarti banyak sholat yang dia tinggalkan dengan sengaja. Alasannya apa? Ya nanti tobat. Allah akan beri
semuanya itu wajib dikotor, wajib dilunasi. Nah, coba bayangkan itu. Andai kan dia dianggap mulai dibebani taklif usia 15 tahun, andai nggak bisa lebih, bisa kurang dari itu. 60 kurang 15 berapa? 45 kali 365 seperempat hari. Setahun itu kalender Masehi 365 seperempat hari. Gimana kita tahu itu? Tahunnya kita di tahun Kamisan. Ya, ada tahun Kamisan. Februari itu sekali 4 tahun 29 hari. 3 kali 28, 28, 29, 24, 28. Ini 4 kali 4 menjadi 1. Itulah kalender Masehi. Ya, 45 kali 365 hari ganti udah baru kali 5 berapa jumlah semuanya? Jangankan dari itu ya, yang ada saja udah payah ditambah lagi utang sebanyak itu. Nah, ini ya kesulitan bagi yang bertahap semuanya wajib dikotor. Jadi kalau yang berpendapat, maaf ya, itu boleh ya untuk salat fardu ini. Kalau memang sudah lewat waktunya, tidak ada lagi. Dan itu masih ada, tobat. Memang lubang-lubang yang menganga itu, lubang itu. Kalau yang fardu ditinggalkan dengan sengaja itu lubang-lubang menganga itu. Timbullah dengan memperbanyak amal soleh. Amal soleh terutama amal-amal sosial. Ya, berjasa, menabur jasa di tengah-tengah masyarakat. Itu ya, jadi ya kita boleh kalau ada yang sepaham dengan Imam Syafi'i itu kesulitannya ya, tapi kalau ikuti paham Ibnu Taimiyah ya diulang pun akan laku dan ada gunanya, tobat. Baik, silakan yang lain. Ya, terima kasih ya. Mungkin ada apa dari ya? Ya jelas. Kepada Arif Rahman, silakan. Arif Rahman, kacau. Arif Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin bertanya ya tentang musafir dan jamaah salat. Iya. Saya pernah mendengar bahwa kita menjadi musafir terus sudah sampai tujuan masih bisa menjamak sampai 3 hari ataupun lebih. Apakah itu benar atau adanya atau enggak? Baik. Terima kasih Bu. Ya, kepada wilayah ya, silakan. Jadi lebihnya itu 4 hari. Itu kalau tujuannya daerah transit yang kita tuju. Misalnya kita berangkat menuju Banda Aceh. Ya, dari sini kita mengikuti suatu rombongan, mungkin studi banding segala macam, menuju Banda Aceh. Sampai di Banda Aceh, ya berapa harikah jatah kita masih terhitung sebagai musafir? Dengan konsekuensi ya, salat bisa dijamak dan dikasar. Salah satu pendapat yang sangat populer adalah 20 waktu sholat. Itu merujuk kepada praktik Nabi ketika berangkat dari Madinah ke Makkah menunaikan ibadah haji. Nah, Nabi di Makkah itu menurut riwayat itu ya 4 hari. 4 kali 5 20. 4 kali 5 20 waktu sholat. Tapi kalau sudah kembali ke kampung halaman, nah ada cerita lagi, dia kembali sebagai mukim. Nah, itu ya. Jadi 20 waktu sholat. Namun ini apa yang dimaksudkan tentang jamak kasar ini? Apakah menjamak itu wajib
ada syariat kasariyah. Ayat 101 surat An-Nisa jelas. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru bil shalah. Bila kamu bepergian di muka bumi, tidak ada dosanya kalau kamu mengqasar salat. In khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Kalau kamu khawatir kamu akan diganggu oleh orang-orang kafir. Umar bin Khattab pernah ditanya oleh seseorang siapa meninggal Nabi, bagaimana kalau kita tidak diganggu orang kafir, kita aman, coba kita musafir, apakah masih ada jatah untuk mengqasar? Apa jawab Umar? Tanya Anda itu juga yang pernah saya ajukan kepada Rasulullah ketika beliau hidup. Lalu apa jawab Rasulullah? Terimalah sedekah Allah. Jadi namanya rukhsah itu sedekah Allah. Allah senang ketika Anda terima rukhsahnya sebagaimana Anda melaksanakan azimahnya. Apa itu azimah? Apa itu rukhsah? Azimah melaksanakan ibadah sesuai aturan, sesuai ketentuan umum. Tapi kalau dilaksanakan dengan cara tertentu, mengingat kondisi tertentu yang umumnya lebih mudah, lebih ringan, itu namanya rukhsah, dispensasi. Jadi itu, jadi perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama bahwa pasar iya jelas, masyhur iya jelas, cuma sunahkah mengqasar, wajibkah mengqasar, bolehkah mengqasar, atau sebaiknya tidak mengqasar. Terdapat beda pendapat, dan itu wajar. Coba sadar, tidak ada dosanya, tidak ada dosanya kamu mengqasar salat. Ya, jadi kalau Anda mengqasar tidak salah. Jadi kalau kita tidak ada kasus dalam salahnya, tapi ketika ada kasus tertentu terasa ini masalah. Apa contohnya? Kita mau mengqasar, kita punya kemampuan lebih untuk jadi imam, mengimami jemaah yang bukan musafir, bukan aja. Kita musafir, ya kita dianggap lebih mampu jadi imam dibanding mukimin yang ada. Mukimin itu mampu kita ikut bersama mukimin, tidak mengqasar atau bagaimana? Ini masalahnya. Kalau Nabi terus terang saja, wahai penduduk Makkah, ya ahla Makkah, kami ini musafir, kami mengqasar. Kamu mungkin tidak mengqasar. Nanti setelah kami selesai salat, sempurnakan salat. Itu kata Nabi. Nabi jadi imam. Nah, bagaimana kalau kita musafir jadi makmum? Ini kasus ini. Nah, terjadi di zaman Ibnu Abbas, ya, ada musafir yang biasanya mengqasar salat, tapi karena imamnya mukimin, mereka ikut imam tamam salat dan rakaat. Selesai salat, musafir tadi bertanya, bagaimana ini? Kami kalau salat sesama musafir, kami mengqasar. Tapi ketika kami ikut imam yang mukimin, kami ikut imam tamam. Apa komentar Anda? Komentar Ibnu Abbas, itulah sunnatu Abi Qasim. Memang begitulah sunnah Nabi. Jadi kalau musafir ikut imam yang mukimin, ikut imam salatnya tamam 4 rakaat. Tapi kalau yang jadi imam itu musafir, makmum teruskan ketinggalan, lekaki ketinggalan salat. Baik, itu menyangkut ya mengqasar dan tidak salat tadi. Silakan, masih ada? Terima kasih Bu ya. Mungkin ada tanggapan dari lain.
Mungkin satu lagi pertanyaan kepada Ramzi. Ramzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sekarang ini, Anda ingin bertanya kepada Buya Ya. tentang sholat sunnah, artinya sholat malam. Jadi itu jika Anda di kampung, ketika itu Anda sangat ingin sekali untuk sholat malam. Ya. Dan karena sekali bangun, ketika saya terbangun jam 12 kalau tidak salah, karena takut ketiduran, Ya. saya melaksanakan di waktu itu, setelah itu langsung tidur. Kalau setahu saya waktu yang baik itu sepertiga malam. Apakah jikalau melaksanakan pada jam tersebut memiliki kekurangan pahala atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Hari ini ya. Jadi sudah mulai memperhitungkan nilai, tidak hanya sekedar dilaksanakan sunnah Nabi, ikut praktik ibadah Nabi, tapi sudah mulai memperhitungkan nilainya. Dalam hal ini pahalanya. Nah, soal pahala, sawab atau ajrun, itu tidak hanya sekedar urusan waktu utama, tapi juga sangat terkait dengan bentuk salat yang kita kerjakan. Apa artinya bentuk salat? Kalau kita kerjakan sebelum 2/3 malam, tapi seger-buger, konsentrasi penuh. Ya, kalau mana? Jangan ke mana? Ya, ini ada kabar biar menurut perhitungan kita terbangun jam 12 malam. Ketika itu segar bugar, jernih, ya bisa konsentrasi penuh kita sholat, bisa pula berlama-lama. Siapa bisa 1 juz 1 rakaat? Coba ceritakan. Ya, 1 juz 1 rakaat. Mudah-mudahan tidak ria ya, Buya bisa. Selamat malam ya. Bisa jadi kondangan, bukan hanya terhadap mau. Tapi kalau kita sholat malam sendirian, 1 juz 1 rakaat, boleh. Tidak bisa. Paling setengah jam, paling setengah jam. Nah, itu salah satu cara untuk memperbaharui hafalan. Ya, kalau kita merasakan waktu itu segar, ya nilainya tinggi dibanding dengan sholat. Katakanlah nanti jam-jam tanggung. Allahu Akbar. Ini ya, model orang dari sholat itu macam-macam. Kalau yang segar bugar itu ya. Kalau letter S itu tandanya kusala, kaslan. Ya, kaslan. Apa kaslan itu manis? Ya, apalagi bertubi-tubi. Tasawuf. Apa itu tasawuf? Menguap. Allahu Akbar. Menguap itulah. Menyerim-nyerim. Coba ya. Coba kalau ada teman yang bisa memotret kita ketika sedang ngeri itu kita. Nah kalau sempat nanti jadi militer ya, kalau sempat ya, ada yang jadi tentara. Macam-macam coba itu di komandannya. Lompok. Bisa dipastikan itu. Main-main. Ini dengan Allah sanggup kita, tega kita memang berkenan, tandanya itu adabnya rusak. Jadi kalau bisa ya
seandainya jam 12 itu kita segar bugar, baik. Ingat betul. Apa lagi ada contoh? Contoh apa? Di zaman Nabi pernah terjadi. Dia Abu Bakar dan Umar menuturkan kebiasaannya sholat malam. Apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, anamu ala witrin. Apa artinya? Bukan. Saya tidur setelah sholat witir. Saya tidur malam itu setelah witir terlebih dahulu. Bila aku bangun tengah malam, sholaitu syaf'an syaf'an. Kalau aku terbangun tengah malam, aku sholat malam, aku sholat genap-genap. Genap-genap itu dalam riwayat salah seorang sahabat Nabi Ibnu Abbas, rak'ataini, summa rak'ataini, summa rak'ataini, gitu. Itulah perintah Abbas sholat malam beliau. Contoh sholat Nabi. Nah, jadi kalau aku terbangun, aku sholat malam genap-genap. Aku tidak begitu kata Umar. Aku selama ini selalu witir di akhir sholat malam. Apa komentar Nabi? Dua-duanya dipuji Nabi. Hadirah Abu Bakar, qawiyah Umar. Abu Bakar ini orangnya hati-hati. Ya. Umar ini orangnya kuat. Apa hati-hati? Ya, berdasarkan pengalaman melihat kawan-kawan yang sudah dahulu. Ya, apa itu? Seseorang kalau sudah tidur, ada kemungkinan tidak terbangun sampai subuh. Jangankan sampai subuh, malah ada selama-lamanya. Ya, tidak bangun lagi. Ya, maaf ya, sudah menyaksikan itu. Tidur tak bangun lagi. Termasuklah dosen IAIN dan dosen guru talibin, Pak Pastia Bajan, ahli kaligrafi. Tidur tak bangun lagi. Dibangunkan sudah. Innalillahi. Anas Jamin MA, dosen Suludin, dapat MA-nya di Kolombo. Gitu juga. Tidur tak bangun lagi. Nah, di Aceh dulu Habib Mursi, kakak kelasku ya, bikin makalah sampai larut malam, sampai jam 3:30 baru selesai, karena akan tampil sebagai pembekalan pertama. Nah, selesai pembekalan pertama ya, wah susun, dan tolong sama teman, nanti subuh tolong saya bangun, saya tidur, bayar hutang tidur semalam. Masuk ke subuh dibangun lagi, sudah innalillah. Orang dari Aceh ke Bandung itu Hamid Muhsin. Nah, ini yang dibentukkan Abu Bakar. Bagaimana kalau tak terbangun sama lamanya? Ya, saya sholat witir dulu. Nah, beruntung orangnya sudah sholat witir, ya dibandingnya. Tapi ternyata Umar bisa ngatur. Ya, tetap sholat witir di akhir sholat malam. Nah, Rasulullah, Abu Bakar orangnya hati-hati, Umar orangnya kuat, bisa ngatur dan disiplin dalam aturan itu. Itu barangkali ya kedua-duanya. Jadi sholat itu tidak hanya dilihat ya kapan waktunya, termasuk juga sholat yang 5 waktu ya. Manakah lebih baik sholat waktu itu di awal waktu atau di akhir waktunya? Kalau sholat isya, banyak hadis menganjurkan tengah malam. Ya sebelum tengah malam ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yu'akhirul isya ila sulusil lail. Kalaulah tidak akan menyulitkan bagi umatku, aku perintahkan mereka sholat isya sampai sepertiga atau separuh malam. Darasnya itu. Apalagi kalau kita sholat di waktu dulu tidak bisa konsentrasi. Misalnya, ya kita kedatangan tamu tadi sangat berkepentingan dari kita. Taruhlah pasien, orang sudah azan, malah mau ifamah, kita mau berangkat. Anak pasien kita ini, dokter kita, ya kita ini petugas medis, ditinggalkan, kita tidak nyaman soal itu. Nah, selesai apa yang bisa ditolong?
Di sini berlakulah pilihan. Dahulukan yang tak ada pilihan dari yang ada pilihan. Nyawa tidak ada pilihan. Ya, hanya ada satu nyawa kita punya. Kalau hilang yang satu itu tidak ada cerita lagi. Nanti ketemu di akhirat. Jadi kalau pasien dalam kondisi kritis, walaupun waktu sudah masuk, saya itu tahu dulu. Ya, tidak mengurangi pahala sholat kita kalau terlambat gara-gara sesuatu yang memang disyariatkan juga. Itu barangkali. Terima kasih. Dan ya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.